Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Audia, NIM 20016056 dengan kode seksi 202210160086 dalam mata kuliah retorika yang dibina oleh DRA Ermawati Arif, MPD. Naskah bertelepon. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ini Anggun Bu yang menghubungi Ibu kemarin. Oh iya, Anggun. Ada yang bisa ibu bantu? Anggun ingin menanyakan beberapa hal Bu mengenai sikap positif berbahasa yang baik Bu. Apakah hari ini Ibu memiliki waktu luang? Iya, Anggun. Silahkan. Kebetulan hari ini ibu tidak ada kelas. Menurut Ibu sendiri, pandangan mengenai sikap positif berbahasa yang baik itu yang bagaimana Bu? Menurut ibu ialah bagaimana siswa mampu untuk menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang ada serta mendasarkan situasi kebahasaan. Baiklah Ibu, seperti yang tema saya ingin tanyakan, menurut Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, apakah kesadaran akan adanya norma kaidah berbahasa merupakan suatu sikap positif dalam berbahasa? Jika iya, bagaimana Ibu mendorong siswa untuk menerapkan norma kaidah berbahasa tersebut? Tentu jelas dengan adanya norma kaidah berbahasa tertentu, menunjukkan sikap positif dalam berbahasa. Saya sebagai seorang guru hanya dapat mendorong siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan, norma, serta aturan yang ada dan sebagai seorang guru, saya juga tentu harus mencontohkan bagaimana berbahasa yang baik agar siswa dapat menjadikan saya sebagai contoh. Jika dilihat-lihat, Bu, di lingkungan perguruan tinggi misalnya, sikap berbahasa yang positif belum sepenuhnya dimiliki sebagian besar mahasiswa. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Kesadaran rasa setia, bangga memiliki dan memelihara bahasa Indonesia tampaknya masih kurang. Hal ini disebabkan mahasiswa cenderung bersikap lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa negeri sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Tentu hal ini menjadi sangat ironis karena di kalangan generasi muda saat ini, jati diri bangsanya mulai keropos dan kelak bisa saja tergerus oleh perkembangan zaman. Kenapa pembelajaran bahasa sering dianggap remeh, Bu? Padahal pembelajaran bahasa sendiri begitu penting dalam kehidupan. Eh, Anggun, Ibu minta maaf ya, jaringan Ibu kurang bagus. Menurut Ibu, pembelajaran bahasa Indonesia terkadang dipandang remeh. Anggapan tersebut muncul karena bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam berinteraksi. Itu pun bahasa Indonesia juga telah diajarkan sejak berada di bangku sekolah dasar. Maka tak heran jika mata kuliah bahasa Indonesia dianggap sudah tidak perlu lagi diajarkan. Padahal kedua hal tersebut konteksnya sangat berbeda. Bagaimana menurut Ibu mengenai siswa yang tidak menggunakan serta tidak sadar akan penggunaan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Eh, saya se saya sebagai seorang guru tentu menyayangkan hal seperti ini. Saya merasa gagal menjadi seorang guru jika siswa yang sudah dididik tidak mampu untuk menggunakan kaidah berbahasa yang tidak baik. Sebenarnya hal ini sangat mudah untuk direalisasikan apabila kita sebagai guru juga dapat menggunakan bahasa yang baik. Sebenarnya apabila kita sebagai guru juga dapat menggunakan bahasa yang baik. Sebenarnya penggunaan kaidah bahasa yang baik tersebut tergantung dari apa yang dilihat dan didengar oleh siswa tersebut, sehingga mereka menirunya. Untuk itu, kita sebagai seorang guru harus mampu berbahasa yang baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa penggunaan kaidah bahasa yang baik tergantung dari yang dicontoh oleh siswa tersebut. Nah, sebagai seorang guru, aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam berbahasa? Jika berbicara mengenai aspek tersebut, yang harus diperhatikan yaitu mengenai tata bunyi, kosakata yang digunakan, penyusunan, kalimat yang akan diucapkan, bagaimana penggunaan ejaan, serta memperhatikan tata makna. Untuk pertanyaan penutup dari saya, Bu, menurut
Ibu, sikap tanggung jawab terhadap bahasa itu seperti apa? Bertanggung jawab dengan bahasa ini ialah di mana ia mampu untuk menggunakan bahasa tersebut. Kurang suka melihat ketika bahasanya dipakai secara serampangan oleh orang-orang, memiliki ketertarikan terhadap dunia bahasa, serta adanya usaha untuk mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam penggunaan bahasa tersebut. Baiklah Ibu, Anggun rasa dengan pertanyaan terakhir Anggun tadi sudah menjawab mengenai hal-hal yang ingin Anggun tanyakan mengenai sikap positif berbahasa. Iya, Anggun. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf Bu apabila ada salah-salahnya Bu. Iya, Anggun, sama-sama senang membantu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.